Shalom Miss, perkenalkan nama saya Putri Cornelia Susanandun, Prodi PKG SD semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian dan Keterampilan Sastra SD dengan membuat cerita untuk anak sekolah dasar. Jadi tema yang saya ambil yaitu 3 Sahabat dan Pohon Raksasa. Bagian 1, Desa Kecil dan Mimpi Aneh. Di sebuah desa kecil yang damai bernama Desa Damarwangi, tinggallah 3 sahabat yang sangat kompak. Nama mereka yaitu Alia, Bimo, dan juga Chandra. Mereka seperti 3 bintang kecil yang selalu bersinar bersama. Setiap hari mereka bermain di bawah pohon jambu besar yang tumbuh di tengah desa. Dari jauh, pohon itu terlihat seperti payung raksasa yang menaungi tawa mereka. Alia ini adalah gadis ceria dengan rambut dikepang 2. Ia pandai menggambar dan selalu membawa buku kecil kemanapun ia pergi. Sedangkan Bimo adalah anak yang penuh semangat, suka berlari dan sering mengajak teman-temannya berpetualangan. Sementara si Chandra adalah anak yang paling tenang di antara mereka, tapi ia selalu punya ide cerdas setiap kali mereka dalam masalah. Pada suatu malam, suatu yang sangat aneh terjadi. Alia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lembut seperti nyanyian. Ia membuka matanya dan melihat seekor burung emas terbang rendah di atas kamarnya. Burung itu sangat cantik, bulunya sangat bagus, berkilau seperti matahari pagi, dan di setiap kepakan sayapnya itu membuat ruangan Alia penuh dengan cahaya. Alia, datanglah ke pohon raksasa, kata burung itu dengan suara merdu. Alia pun terkejut, tapi sebelum ia sempat bertanya, burung itu menghilang menjadi kilau cahaya. Di rumah lain, Bimo juga terbangun oleh suara yang sama. Burung emas yang serupa hinggap di jendela kamarnya. Bimo, datanglah ke pohon raksasa. Begitu pula dengan Chandra, burung emas yang sama mengunjungi kamarnya dan menyampaikan pesan yang sama. Keesokan paginya, ketiga sahabat itu bertemu di bawah pohon jambu. Mereka duduk melingkar seperti biasa. Aku mimpi aneh semalam, kata Alia pelan. Aku juga, seru Bimo cepat. Chandra mengangguk. Burung emas kan? Mereka bertiga langsung saling pandang. Mata mereka membesar dan mulut mereka terbuka lebar. Itu bukan mimpi biasa, kata Bimo sambil berdiri. Ada suatu yang lain yang ditunjukkan kepada kita, kata si Chandra. Alia menggigit bibirnya sebelum lalu ia berkata, kalian mau cari pohon raksasa? Ketiganya saling senyum. Tentu saja mau, seru Bimo sambil mengepalkan tangannya. Iya, petualangan baru, kata si Chandra. Dan kita harus melakukannya bertiga ya, tambah si Alia. Mereka pun sepakat. Hari itu juga, mereka mulai menyiapkan apapun yang dibutuhkan untuk petualangan ke hutan Arunika, tempat di mana pohon raksasa itu berada. Alia menyiapkan buku catatan dan pensil warna karena ia ingin menggambar apapun yang menarik yang mereka temui. Bimo membawa tali, senter kecil, dan kompas. Siapa tahu kita tersesat, katanya. Chandra membawa roti, air minum, dan buah jambu dari pohon tempat mereka bermain. Sebelum berangkat, mereka berpamitan. Jangan terlalu jauh, pesan ibu dari si Alia. Pulang sebelum gelap, kata ayah Bimo. Hati-hati ya, ucapan ibu Chandra. Mereka bertiga mengangguk dengan penuh semangat. Setelah semuanya siap, mereka berjalan bersama menyusuri jalan tanah yang menuju pinggir desa. Di depan mereka, hutan Arunika tampak hijau dan lebat, seperti selimut raksasa yang menunggu untuk dibuka. Alia menggenggam tangan kedua sahabatnya. Kita siap. Siap, jawab Bimo dan Chandra bersama. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Pada awalnya, hutan itu tampak biasa saja. Tapi semakin jauh mereka berjalan, udara berubah menjadi lebih sejuk dan wangi bunga-bunga mulai bermunculan. Cahaya matahari turun dari sela-sela dedaunan seperti bintang-bintang kecil. Tiba-tiba, lihat, teriak Bimo sambil menunjuk ke atas.
seekor burung emas terbang di atas mereka. Burung itu berkicau, yang sama seperti dalam mimpi mereka, lalu melayang perlahan seolah mengajak mereka mengikutinya. "Ini pasti petunjuk," kata si Chandra. "Ayo kita ikuti," Alia berseru senang. Maka mereka pun mengikuti burung emas itu yang terbang pelan dan berhenti di sini, berhenti di sana seperti memainkan permainan petak umpat. Burung itu memandu mereka hingga sampai di sebuah sungai dengan air biru berkilau. Begitu bening hingga mereka bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. "Wah, cantik sekali," gumam si Alia. Burung emas menukik ke permukaan air dan tiba-tiba jembatan batu muncul. "Wow!" teriak Bimo sambil melompat senang. Mereka pun menyeberang sungai menggunakan jembatan ajaib itu. Begitu mereka sampai di seberang, jembatan itu perlahan menghilang kembali ke dalam air. "Kita benar-benar senang berada di petualangan ajaib," kata si Chandra dengan mata berbinar. Burung emas kembali terbang memimpin jalan, dan itulah awal perjalanan menuju pohon raksasa. Bagian kedua, penjaga hutan yang ramah. Setelah mengikuti burung emas cukup lama, Alia, Bimo, dan juga Chandra akhirnya tiba di bagian hutan yang berbeda dan sebelumnya. Pohon-pohonnya lebih tinggi, bunganya sangat besar, dan beberapa kelopak bunga bahkan bercahaya lembut seperti lampu malam. "Tempat ini indah sekali," kata Alia sambil memegang tangan kedua sahabatnya. Bimo mengangguk sambil memandangi bunga berwarna biru muda yang berpendar. Kayak mimpi. Chandra yang biasanya paling tenang, kini tampak terpesona sekali. "Wah, sepertinya kita semakin dekat dengan suatu yang penting." Burung emas yang mereka ikuti terbang rendah dan berhenti di dahan sebuah pohon besar. Ia berkicau pelan seolah memberi isyarat agar mereka berhenti berjalan. "Kenapa dia berhenti?" tanya Bimo. Alia mengangkat bahu. "Mungkin kita harus menunggu." Dan benar saja, dari balik semak-semak terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Ketiga sahabat langsung meratap suatu sama lain. Dari balik rimbunan daun, muncullah seekor rusa berwarna perak dengan tanduk yang dihiasi daun-daun kecil bercahaya. Mata rusa itu lembut dan ramah, bukan menakutkan sama sekali. Alia pun berbisik, "Wah, cantik sekali." Rusa itu berjalan mendekat dan berhenti tepat di hadapan mereka. Kemudian dengan suara lembut dan dalam ia berkata, "Selamat datang anak-anak suci, namaku Lunima, penjaga gerbang hutan Arunika." Tiga sahabat ini berperangan. Bimo bahkan sampai lupa menutup mulutnya. Kak, kamu bisa bicara?" tanya Bimo akhirnya. Lunima tersenyum. "Di hutan ini banyak hal yang bisa berbicara, jika kalian mendengarkan hati yang murni." Alia menatap mata rusa itu. Kami ingin mencari pohon raksasa. Itu sebabnya kami ke sini," tambah si Chandra. Lumina menundukkan kepala. "Aku tahu pohon raksasa memanggil kalian melalui burung emas kan? Hanya anak-anak berhati baik yang dapat menerimanya." Burung emas berkicau bahagia seolah mengiyakan, namun kemudian ekspresi Lunima berubah sedikit lebih serius. "Tapi untuk mencapai pohon raksasa, kalian harus melewati 3 ujian hati. Tanpa itu, jalan menuju pohon raksasa tidak akan terbuka." "Apa ujiannya?" tanya Bimo. Suaranya campuran berani dengan sedikit takut. Lunima mendekat dan menatap mereka satu persatu. "Ujian pertama adalah ujian rasa takut. Ujian kedua adalah ujian kebaikan, dan ujian yang ketiga adalah ujian kebijaksanaan." Alia menggenggam tangan Bimo dan Chandra lebih erat. "Kami akan melakukannya. Kami datang jauh-jauh ke sini. Kami tidak akan menyerah." Chandra mengangguk. "Kita selalu bersama." Bimo mengepalkan tangannya. "Kami siap." Lumina tersenyum lembut. "Sangat baik. Ujian pertama akan kita mulai." Tiba-tiba kabut tipis muncul dari tanah. Kabut itu semakin tebal dan mulai menutupi seluruh sekitar mereka. Bunga-bunga bercahaya perlahan meredup dan suara burung hutan menghilang. "Jangan takut," kata Lumina.
dengan suara yang semakin jauh. Ujian ini akan selesai jika kalian tetap bersama. Kabut semakin gelap, Alia mulai merinding. Bimo, Chandra, aku di sini, jawab Bimo. Aku juga di sini, seru Chandra. Namun perlahan mereka mulai saling kehilangan dari pandangan. Suara langkah, suara napas, suara terasa seperti menghilang satu persatu. Tiba-tiba Alia mendengar suara gemerisik dari belakang. Ia berbalik, tapi hanya melihat bayangan hitam besar yang bergerak cepat. Siapa itu? Seru panik. Sementara itu Bimo mendengar suara deras. Ia melihat sungai gelap dan dalam muncul di bawah kakinya. Aku takut air gelap, bisik gemetar. Chandra yang biasanya berani, kini merasa sendirian di ruangan luas tak berujung. Hei Alia, Bimo, kalian di mana? Suara mulai bergetar. Kabut ini menunjukkan ketakutan terbesar mereka, ketakutan setiap anak. Namun di tengah rasa takut ini, Alia berteriak sekuat tenaga. Kita tidak boleh terpisah, pegang suaraku. Bimo langsung menjawab, Alia, aku di sini. Chandra juga menjawab, lokasiku di sini. Ketiganya terus memanggil satu sama lain. Langkah kecil mereka bergerak ke arah suara sahabatnya. Perlahan, bayangan gelap mundur. Sungai gelap menghilang, ruang kosong menyusut. Dan akhirnya, Alia meraih tangan Bimo, lalu tangan Chandra bergabung. Kabut langsung pecah menjadi ribuan cahaya kecil seperti kunang-kunang. Lumina muncul kembali. Selamat anak-anak, kalian telah melewati ujian rasa takut. Ketakutan terbesar pun tiba. Bisa dikalahkan selama kalian tidak saling meninggalkan. Ketiga sahabat itu tersenyum bahagia dan juga bangga. Sekarang Lumina menunduk lembut, bersiaplah untuk ujian kebaikan. Bagian 3. Ujian kebaikan di tengah hutan ajaib. Setelah berhasil melewati ujian rasa takut, Alia, Bimo, dan juga Chandra mengikuti Lumima yang berjalan pelan di depan mereka. Hutan mulai berubah kembali menjadi cerah. Cahaya matahari menembus dedaunan dan suara gemericik air dengan lembut. Kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, kata Lumima sambil menoleh. Namun perjalanan ini masih panjang. Sekarang kalian harus melewati ujian kebaikan. Apa maksudnya ujian kebaikan? Tanya Bimo penasaran. Lumima mengibaskan ekornya perlahan. Dalam hutan ini, hati yang baik lebih kuat daripada kekuatan apapun. Hutan akan menguji, apakah kalian benar-benar mau menolong tanpa pamrih. Alia mengangguk, mantap. Kami akan mencoba sebaik mungkin. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah padang rumput kecil. Rumputnya lembut seperti karpet hijau dan bunga-bunga berwarna pastel bermekaran di sekelilingnya. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada sosok kecil di tengah padang itu. Seekor rubah putih, mungil, sedang berjebak di dalam semak duri. Duri-duri tipis itu tampak hidup, bergerak perlahan seolah melindungi rubah itu dari orang asing. Rubah itu merengek pelan. Tolong, sakit. Alia langsung maju beberapa langkah. Kasihan, kita harus menolongnya. Hati-hati, semaknya kayaknya mau menyerang, seru Bimo ketika duri-duri itu mengarah ke tangan Alia. Chandra menatap semak itu lalu berbisik, sepertinya semak ini bisa merasakan niat kita. Kalau kita mendekatinya dengan kasar, dia akan defensif. Alia menarik napas dalam. Ia ingat akan peringatan Lumina. Hutan menguji hati mereka. Alia memandang rubah kecil itu dengan mata penuh kasihan. Kemudian ia menunduk, menyentuh ujung jarinya perlahan pada duri-duri sambil berbisik lembut. Kami tidak akan menyakitimu, kami ingin membantu. Duri-duri itu bergetar. Bimo dan Chandra ikut mendekat, menunduk rendah, dan menunjukkan bahwa mereka tidak berbahaya. Ayo, buka jalan. Kami ingin menolong teman kecil ini, kata Chandra. Perlahan, sangat perlahan, duri-duri itu mengecil. Ranting semak itu merenggang, memberikan mereka ruang. Cepat, seru Bimo. Mereka bertiga bekerja bersama-sama. Alia menenangkan rubahnya, Bimo mengangkat ranting, dan juga Chandra menarik duri-duri kecil dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, rubah kecil itu berhasil bebas. Rubah itu melompat kecil kegirangan,
lalu berdiri di depan mereka. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, rubah putih itu pun berubah menjadi cahaya berwarna merah jambu. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi sosok kecil berbentuk manusia mungil. Ia memiliki sayap, kelopak, bunga, dan juga rambut lembut seperti kapas. "Halo anak-anak baik," ujarnya dengan suara nyaring. "Aku Roselle, penjaga perasaan." Bimo terpana. "Kamu rubah yang tadi?" Roselle terkikik. "Itu hanyalah bentuk penyamaran. Aku harus tahu seberapa tulus kalian menolong aku." Chandra tersenyum bangga. "Jadi itu kebaikan?" Roselle mengangguk. "Dan kalian lulus. Kalian menolong tanpa ragu, tanpa takut duri, dan juga tanpa minta balasan." Burung emas kembali berkicau dari atas pohon, seolah mengajak mereka melanjutkan perjalanan. "Masih ada ujian terakhir," kata Lumima. "Ujian kebijaksanaan." Alia, Bimo, dan juga Chandra saling berpandang dengan semangat dan kembali membara. "Baik," kata Alia, "kami siap." Roselle terbang melingkari mereka sambil menerpak serbuk cahaya seperti bintang. "Hati-hati ya," kata ceria. "Ujian terakhir lebih sulit daripada yang kalian bayangkan loh." Burung emas terbang ke arah hutan yang lebih dalam. "Ayo ikut aku," kata Bimo. Lumima dan Roselle membawa sebelum menghilang dalam kilauan cahaya, membiarkan tiga sahabat itu berjalan sendiri. Ketika ketiganya melangkah, hutan di depan tampak lebih terang, tetapi juga lebih misterius. Awan tipis bergulung perlahan, dan angin bertiup membawa aroma asing namun menenangkan. Chandra menggigit bibir. "Aku merasa kita hampir sampai di inti hutan." Alia pun tersenyum. "Dan setelah ini kita bisa bertemu di pohon raksasa." Bimo mengangkat tasnya semangat. "Ayo kita pergi, kita bisa." Mereka pun berjalan menyusuri jalan menuju ujian terakhir. Bagian keempat, ujian kebijaksanaan dan pertemuan mereka dengan pohon raksasa. Setelah berjalan cukup jauh, Alia, Bimo, dan Chandra tiba di sebuah tempat yang berbeda. Dan seluruh bagian hutan sebelumnya, di depan mereka itu terbentang sebuah labirin besar yang terbuat dari tanaman merambat berwarna hijau keemasan. Labirin itu memiliki pintu lengkung tinggi yang dihiasi ukuran daun. "Aku rasa ini ujian terakhir," kata Alia perlahan. Burung emas yang memimpin mereka sejak awal kini hinggap di atas gerbang labirin. Ia berkicau pelan, seolah memberikan mereka restu. Chandra membaca tulisan kecil itu di atas pintu labirin. "Ujian kebijaksanaan, pilihan jalan dengan hati, bukan hanya dengan mata." Bimo mengerutkan keningnya. "Apa maksudnya?" Alia pun tersenyum. "Kita masuk saja dulu, kita cari tahu bersama ya." Mereka bertiga masuk ke dalam. Begitu melangkah, dinding labirin menutup perlahan di belakang mereka. Sekarang hanya tinggal satu pilihan. "Ayo maju." Labirin itu penuh dengan jalan bercabang. Beberapa lorong terlihat terang, sementara yang lain tampak gelap dan sunyi. Bimo pun langsung menunjuk lorong yang paling terang. "Kita lewat sini saja, pasti di sini aman." Namun Chandra menahan lengannya. "Tunggu dulu, cahaya belum tentu menunjukkan jalan benar." Alia melihat dua jalan itu dengan hati-hati. "Kita harus pikirkan baik-baik, kita tidak boleh terburu-buru." Mereka memutuskan memilih lorong yang tak terlalu terang, tetapi juga tidak gelap. Lorong itu terasa hangat dan menenangkan. Saat berjalan, mereka mendengar suara sama seperti kenangan. Suara tawa mereka ketika bermain di bawah pohon jambu. Suara ibu mereka memanggil pulang. Suara ketika mereka saling menyemangati saat mereka sedang takut. "Labirin ini menunjukkan kenangan kita," kata Alia. "Kenapa kenangan bahagia dan membuat kita kuat?" tambah si Chandra. Tiba-tiba di tengah jalan, mereka melihat tiga bayangan. Bayangan itu menyerupai diri mereka sendiri. Alia, Bimo, dan juga Chandra, namun tanpa ekspresi. Bayangan Alia berkata, "Apa hal paling penting dalam sebuah perjalanan?" Bimo langsung menjawab, "Keberanian." Chandra pun menimpali, "Kebijaksanaan." Alia menggelengkan pelan dan maju ke depan.
Yang paling penting adalah bersama-sama, karena selama kita saling menjaga, kita selalu bisa melewati apapun. Ketika bayangan itu tersenyum, lalu berubah menjadi debu cahaya yang membuka jalan keluar labirin. Saat mereka keluar, mata mereka langsung terbelalak. Di depan mereka berdiri pohon raksasa, lebih besar dan megah dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Batangnya setinggi gunung, daunnya memancarkan cahaya kehijauan, dan akar-akarnya berkilau seperti ular emas. Angin lembut berhembus, membawa aroma manis yang menyenangkan. Tiba-tiba tanah bergetar pelan, dan dari batang pohon muncul sosok seperti lelaki tua yang tubuhnya terbuat dari kayu, berwajah damai dan juga teduh. "Selamat datang anak-anak," katanya dengan suara yang dalam namun sangat lembut. "Aku adalah Guardian Agung Pohon Raksasa." Alia, Bimo, dan Chandra menunduk hormat. "Kami datang karena kami dipanggil," kata Alia. Guardian Agung tersenyum. "Kalian telah melewati ketiga ujian, keberanian, kebijaksanaan, dan juga kebaikan. Itu berarti kalian memiliki hati yang layak untuk menjadi sahabat pohon." "Sahabat pohon?" tanya Bimo. "Ya," jawab Guardian. "Sahabat pohon adalah penjaga kecil yang menjaga keseimbangan hutan dan dunia. Kalian telah menunjukkan bahwa cahaya persahabatan mampu mengalahkan ketakutan, kesedihan, dan juga kebingungan." Burung emas pun terbang mengitari mereka, menebarkan kilauan emas. Pohon raksasa bersinar terang dan lebih terang dari sebelumnya. Kemudian Guardian Agung meletakkan tangannya di dada mereka masing-masing. Seketika muncul tiga cahaya, merah bersifat keberanian, biru kebaikan, dan juga emas kebijaksanaan. "Cahaya ini akan selalu menyertai kalian," kata Guardian Agung. Setelah itu, angin lembut membawa mereka keluar dari hutan, seolah hutan sendiri mengantar mereka pulang. Saat sampai di desa Damarwangi, langit berubah menjadi warna hijau keemasan. Di atas hutan, Arunika tampak tiga cahaya berputar seperti bintang kecil. "Itu kita," bisik Chandra kagum. Alia tersenyum hangat. "Tiga cahaya persahabatan." Bimo mengangkat tangannya ke langit. "Kita akan selalu bersama, menjaga hutan, menjaga kebaikan." Dan sejak itu, tiga sahabat kecil itu dikenal sebagai penjaga kecil desa. Anak-anak berhati baik, yang suatu hari nanti pasti akan menjadi pahlawan besar. Pesan moral dari cerita tersebut adalah persahabatan yang tulus membuat kita lebih berani menghadapi ketakutan, lebih mudah melakukan kebaikan, lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika kita saling membantu dan menjaga seperti ketiga anak ini, yaitu Alia, Bimo, dan Chandra, maka tidak ada lagi masalah yang terlalu besar bagi kita. Kekuatan terbesar bukanlah sihir atau kekuatan tubuh, tapi hati yang bersatu dan kebaikan. Demikian cerita dari saya. Semoga menyenangkan hati kalian. Terima kasih. Shalom.